Frans, kamu di mana nih? Aku mau ke lab Vkom nih. Oh iya, aku menuju lab ya. Sabar. Oke. Dewe ya. Aduh. Aduh. Gak apa-apa, kalian duluan nih. Kalian gantiin aku. Oke, Ya, bye-bye. Udah. Ya, hati-hati. Gak apa-apa, aduh. Ada Bu Ida. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih? Baik. Gimana kabarnya, Kak? Baik. Sip lah. Tadi katanya Frans yang hadir. Kok Iya. malah teman-teman nih? Iya, mohon maaf nih, Kak. Soalnya Fransnya jatuh tadi, jadi nggak bisa jalan. Oh. Iya, mohon maaf ya. Jadi Udah, langsung deh kita Iya. mulai talk show-nya ya. Yuk, Siap. ayo. Langsung dimulai. Langsung. Nah, sebelum kita mulai talk show-nya nih guys, karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, jadi kita bakalan ganti ke face shield buat kenyamanan bersama. Bisa ganti Kak? Ayo. Bisa bernapas lega ya. Bener banget, biar enak ngobrolnya Kak. bener. Nah, langsung nih. Bisa kamu mulai nih kayaknya. Oke, Kamu boleh. ngobrol pertama. Mungkin ya selamat siang ya Kak Iseno ya. Kira-kira nih boleh kenalan sedikit nggak nih? Kan kita kan belum pernah ketemu nih. Iya. Mungkin boleh kenalan sedikit mungkin ke teman-teman gitu ya. Boleh? Ya kenalin, namaku Seno Bagaskoro. Nama panjang Ariseno Bagaskoro, biasa dipanggil Seno. Oke. Selama ini aku aktif di Taruna Merah Putih Surabaya sebagai ketua. Oke. Dan juga di Aliansi Pelajar Surabaya sebagai pendiri. Sekarang aku duduk di bangku kuliah sebagai mahasiswa masih kuliah Universitas ya? Erlangga di S1 Ilmu Politik. Ya. Oke. Masih kuliah ya teman-teman ya. Jadi Seumuran, seumuran mirip makanya ya. ngobrolnya santai aja. Iya. Karena Oke. sepantaran istilahnya. Iya, Ya benar-benar. sepantaran. Iya betul. Mungkin gimana ya Kak Seno? Mungkin dari sekitar sisi kuliah di saat selang banyak aktivitas mungkin kira-kira Kak Seno bisa memaintain waktunya gitu gimana? Iya, sebenarnya aku mulai berkegiatan itu sejak SMP kelas 1. Jadi mulai dari situ aku mulai banyak terinspirasi dari bacaan-bacaan yang aku baca, dari buku, awalnya dari buku tuh. Aku terinspirasi untuk kemudian gimana caranya aku bisa ikut serta memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar. Nah, Oke. akhirnya dari situ terbiasa tuh kegiatan sampai malam-malam, sampai kadang nggak pulang sama teman-teman segala macam. Akhirnya dari segala itu kadang terasa memang 24 jam ini sehari kayaknya nggak cukup gitu. Tapi karena terbiasa, akhirnya kita sudah tahu ya kira-kira celah-celahnya di sebelah mana. Ya. Akhirnya sampai sekarang juga caraku sederhana aja. Kalau mengerjakan A, ya fokus di A. Kalau mengerjakan B, fokus di B. Jadi nggak kemudian mencar-mencar kalau A mikirin B dan seterusnya. Fokus dulu. Tapi dikerjakan dengan sepenuh hati. Tapi tetap harus siap untuk berimprovisasi di saat-saat genting. Gitu deh. Iya. Keren sih, keren. Kalau gitu aku boleh nggak nih Kak tanya tentang organisasinya yang lebih lanjut? Boleh? Jadi tadi aku dengar kakak bilang dia ikut organisasi apa aja? Aliansi Pelajar Aliansi Surabaya. Pelajar Surabaya sebagai ketua sekarang. Sebagai ketua pertama dulu sebagai pendiri. Kemudian sekarang Taruna Merah Putih sebagai ketua. Kemudian ikatan alumni juga. Aku baru lulus udah disuruh jadi ikatan alumni. Waduh, kok bisa Kak? Padahal umurnya belum ya, tapi Iya, sudah di alumni ya. SMA 5. Jadi kumpulannya sama yang eyang nih sekarang. Gitu. Terus Iya, di apa lagi ya? Di ini aku diangkat tahun 2018 sebagai Duta Pemuda Kehormatan untuk Selandia Baru. Oke, Di wilayah kerja Jawa Timur. Oh, oke. Kalau gitu aku mau tanya lebih lanjut tentang Aliansi Pelajar Surabaya nih Kak. Sejak kapan nih kakaknya mulai
aktif, terus alasannya kenapa kok mau ikut Ya. organisasi itu? Kebetulan Aliansi Pelajar Surabaya itu aku yang mendirikan. Jadi waktu itu dulu teman-teman pelajar Surabaya itu ada menghadapi persoalan besar waktu itu. Ya nggak besar banget sih, cuma ada persoalan yang penting untuk dibahas pada waktu itu, yaitu terkait waktu itu ada namanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang itu mengamanatkan bahwa yang namanya pendidikan tinggi dan sederajat itu harus dikelola oleh pemerintah provinsi. Jadi SMA SMK nih, kalau dulu kan dikelola sama pemerintah kota dan kabupaten. Nah, masalahnya di mana? Di kota Surabaya itu sudah berhasil di sekolah negerinya itu menggratiskan pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Oke. Nah, kalau kemudian diserahkan ke provinsi, ini anggaran APBD-nya nggak cukup, sehingga nanti yang dulunya itu sudah gratis, kemudian beralih menjadi membayar, nah, semacam itu. Kemudian program-program lain yang selama ini sudah bagus dikelola oleh Pemkot Surabaya berpotensi hilang. Nah, waktu itu aku sama teman-teman bikin ini nih, kita harus bikin sesuatu nih untuk kita bisa bergerak, kemudian menyampaikan aspirasi kita. Nah, cara untuk kita bergerak adalah gimana? Aku ngumpulin tuh teman-teman ketua OSIS, teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman koordinator basket. Biasanya kalau tiap tahun kan di gedung DPL itu selalu ada teman-teman yang jadi koordinator. Aku ajak tuh kumpul ketemu. Bikinlah kita sebuah platform yang namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Ceritanya gitu background story-nya. Jadi latar belakangnya banyak ya Kak Oh, ya. latar Banyak belakangnya sekali ya. banyak faktor, tapi satu tujuan. Oke. Keren Satu sih, tujuan, keren, benar-benar. keren. Tapi kalau misalnya itu kan tadi dari Aliansi Pelajar ya, Kak Ya. Seno ya. Kalau dari Taruna Merah Putihnya mungkin itu bergerak di bidang maksudnya di apa Ya. ya? Fokusnya ya. Taruna Merah Putih itu fokus di kepemudaan. Jadi bagaimana teman-teman muda itu diajak untuk belajar mencintai negeri, untuk merawat nasionalisme, gitu. Terus membumikan nasionalisme itu sebagai sesuatu yang tidak membosankan gitu ya, tidak bukan sesuatu yang arkaik yang kuno, Ya. tapi ini sesuatu yang relevan untuk terus ditumbuh kembangkan sampai hingga kini. Mengapa itu? Nah, melalui berbagai macam diskusi, berbagai macam kegiatan real di lapangan, kita berusaha untuk membangkitkan kesadaran itu di kalangan teman-teman muda. Cakupannya lebih luas, Betul. bisa mahasiswa, bisa pemuda, bisa karang taruna, bisa pelajar, bisa profesional muda, pengusaha muda, influencer, musisi, dan lain sebagainya. Oke. Keren sih, Keren ya. keren. Terus aku mau tanya lebih lanjut nih, kemarin kan habis baca-baca CV dan lain-lain, katanya kakak pernah ngirim 33.000 surat untuk Pak Jokowi. Iya, iya. Interesting Ini banget. keren banget ya. Iya, iya. Gimana nih ceritanya itu kak? Itu waktu itu tuh itu kaitannya sama Aliansi Pelajar. Waktu aku baru mendirikan awal-awal itu tahun 2017 kalau nggak salah. Iya. Itu waktu aku SMP kelas 3. SMP kelas SMP 3. Wih, tahun luar biasa. 2016-2017. Oke. SMP kelas 3. Nah, SMP kelas 3. waktu itu gerakan yang kita sepakati bersama untuk kemudian mengkonkretkan Aliansi Pelajar Surabaya itu adalah dengan mengirimkan 33.130 surat. Awalnya targetnya hanya 10.000 surat. Hanya Surat 10.000. tulis tangan gitu ya. Oke. Dari pelajar SMP, SMA, SMK se-Surabaya, negeri dan swasta. Nah, ternyata waktu kita hitung terkumpulnya 33.130 lembar surat ke Pak Jokowi terkait aspirasi teman-teman tentang undang-undang yang aku sampaikan tadi. Nah, ini terus kekumpul banyak sekali. Akhirnya kita kirim surat ini terlebih dahulu ke Wali Kota Surabaya, waktu itu Bu Risma. Akhirnya Bu Risma lah yang mengantarkan kita ke Surabaya, ke Jakarta dulu untuk bertemu dengan Pak Presiden. Meskipun belum ketemu waktu itu, tapi ketemu dengan Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet. Jadi, waduh, hebohnya luar biasa. Iya, iya. Wah. Surat cinta itu. Pak Surat Jokowi. Wah, betul surat cinta, bener banget Iya, sih. iya, iya. 33.000 surat ya. Iya, iya, Biasa iya. ya. Sampai mabuk cinta itu Pak Presiden. Saking banyaknya. Bener banget. Bener. Iya, saya tulis tangan sendiri juga. Iya, iya, iya. Terus bisa juga yang ceritain tuh loh kak, yang jadi juru bicara nih. Iya, iya, iya. Juru bicara Wali Kota Eri Armuji ya, betul ya kak ya? Betul, betul. Itu gimana kak ceritanya? Jadi memang aku sejak tertarik atau berpassion di kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial politik itu kan sejak SMP, SMA, sehingga interaksiku dengan banyak orang itu cukup terjalin dengan baik. Komunikasi itu tetap dengan baik. Ya. Bahkan kemarin akhirnya ada momentum tahun 2020 yang lalu ada Pilkada Surabaya.
Nah, menggantikan Bu Risma yang kepuasan masyarakat terhadap Bu Risma itu sangat tinggi, 95% lebih kalau di lembaga survei, harus diganti oleh wali kota baru gitu. Kan begitu. Karena dia sudah 2 periode. Karena udah 2 periode beliaunya. Iya. Nah, aku dulu sebenarnya cukup sering intens komunikasi dengan Bu Risma sejak waktu surat itu kan, waktu SMP itu hingga terus. Akhirnya banyak mengerti lah kira-kira kebijakan beliau ini, concernnya apa, arahnya kemana gitu. Nah, aku cuma mikir wali kota baru ini harus orang yang punya concern dan visi yang kurang lebih sama dengan Bu Risma gitu, punya visi berkelanjutan untuk kota Surabaya. Akhirnya dari kemarin muncul dua calon nomor 1 itu Mas Eri Cahyadi dan Pak Armuji, calon nomor 2 Pak Jenderal Mahfud Arifin dan Pak Mujiamal. Nah, dengan 4 orang ini sebenarnya aku hubunganku baik semuanya gitu. Sejak lama sudah belum menjalin komunikasi gitu, dan nggak ada masalah lah. Cuma kemarin aku merasa bahwa ada tanggung jawab yang harus aku lakukan. Aku harus ikut serta membantu calon yang aku percaya bahwa ide-idenya ini baik untuk kota Surabaya. Aku ingin menjadi inspirasi juga bahwa anak muda itu nggak perlu takut dengan namanya politik, politik praktis atau politik kebangsaan atau politik apapun lah. Itu nggak perlu takut, malah kalau kemudian kita nggak terjun ke sana, anak-anak yang baik gitu ya, punya kreativitas kayak teman-teman gini lah, ya ini eman kalau nggak masuk gitu. Nah, aku kemarin akhirnya berusaha untuk oke lah aku bantu dari orang yang aku percaya bisa mewujudkan idenya, dan kebetulan aku diberi amanah juga. Akhirnya kemarin jadi sejarah baru nih, aku mendapat amanah menjadi juru bicara termuda di salah satu calon wali kota Surabaya, kebetulan Mas Eri dan Pak Muji yang sekarang memenangkan kontestasi. Luar biasa ya, keren loh teman-teman ya, jadi juru bicara loh, kelasnya kan wali kota sudah. Keren banget. Sudah pensiun tapi sekarang menang soalnya kan. Bener. Mungkin gini Kak Seno, kan tadi kan kecimpung di dunia politik itu kan benar-benar berat ya Kak ya, mungkin ya bagi beberapa anak muda yang lainnya. Mungkin apakah dari sisi orang tua Kak Seno apa sudah ada dukungan gitu atau bagaimana? Kalau dari aku bersyukur orang tuaku memberikan aku ruang untuk kemudian memilih kehendakku asalkan bertanggung jawab. Jadi aku selalu kalau mau ngapain aja dulu, sekarang kan bicara politik misalnya, kalau dulu waktu aku SMP, SMA bikin demo segala macam kan minta restu dulu tuh ke mama sama papa. Kalau sudah dikasih restu baru berangkat, kalau nggak dikasih restu, waduh udah aku batalkan semuanya. Biasanya gitu. Aku gitu biasanya. Nah, dulu tapi aku bersyukur, aku asalkan bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihanku, masih diberikan ruang untuk bergerak. Kebetulan banyak teman-teman baik juga yang menemani aku sehingga kita bisa mikirnya lebih jernih nih karena ya aku sendirian. Nah, tapi aku juga nggak menyarankan kok teman-teman semuanya harus masuk politik, itu nggak perlu. Bidang-bidang berkarya untuk masyarakat itu kan beragam sekali. Nah, tinggal mana yang kita punya passion, kita ikuti kemana. Kalau diikuti dengan konsisten, dengan serius pasti jadi. Aku juga dulu juga bingung waktu kecil itu pengen jadi pengelola kebun binatang lah, pengen jadi tukang gali paleontologis lah, pengen jadi romo lah, jomblo seumur hidup ya. Nah, tapi kemudian akhirnya kelas 5 SD aku menetapkan keputusan waktu itu, kelas 5 SD aku menetapkan keputusan aku pengen jadi politisi. Kalau jadi politisi memang ambisi tertinggi jadi presiden, tapi harus jadi politisi dulu gitu ya. Dan aku menetapkan keputusan itu sejak aku kelas 5 SD. Jadi sejak saat itu sampai sekarang aku masih bersyukur aku diberi kesempatan untuk bisa terus menghidupi cita-cita itu. Karena hanya dengan cita-cita itu aku masih bisa sampai saat ini berada di sini. Keren ya teman-teman ya. Jadi untungnya banget nih kan orang tua sudah mendukung begitu ya Kak ya. Nah, kira-kira nih saya mau tanya nih, mungkin kalau dari teman-temannya Kak Seno atau sahabatnya Kak Seno, kira-kira gimana ya? Mungkin wah ini Kak Seno ini sudah begini, sudah ke politik itu menurut mereka gimana? Ya. Karena teman-temanku itu banyak yang ikut bergerak bersama aku, berjuang bersama aku itu sejak dulu, dan kita juga saling kenal, satu keluarga satu sama lain. Akhirnya ya beliau-beliau bisa memahami apa yang kita lakukan ini tidak untuk kepentingan pribadi gitu, tidak hanya untuk kepentinganku atau kepentingan siapa, tapi kepentingan banyak orang. Kalau ada kemudian insentif atau kemudian kebaikan yang kita terima sebagai pribadi, misalnya kayak tadi,
Channel ini jadi jubir termuda nih kayak keren-kerenan Ya, begitu. betul. Itu hanya sebagai bonus saja dan aku nggak pernah memikirkan itu sebagai apa ya tujuannya di situ bukan. Ya. Tapi karena itu akhirnya dapat itu ya Amanah sebagai tadi. amanah aja itu tadi. Benar, Nah, ya. tapi targetnya dari situ sehingga yang lain bisa memahami itu, oh ya memang ini tulus berjuang untuk masalah orang banyak itu, sehingga nggak mungkin lah kemudian ini sampai bagaimana ya ada konsekuensi tentu sebagai politisi, sebagai aktivis Ya. pasti ada konsekuensi gitu ya, macam-macam. Konsekuensi paling sederhana nggak usah ribet-ribet, nggak bisa pacaran kan gitu kan. Iya, betul sih. Jadi Sudah jumlahnya pasti. ini menetap gitu. Nah, jadi terpaksa seperti itu pasti. Nah, kayak gitu-gitu kita sadari betul. Sehingga teman-teman semuanya saat sudah menyadari konsekuensi itu, Ya. mau bergerak bersama, ya sudah kita jalan. Kalau nggak siap, ya sudah kita tinggalkan barisan. Gitu aja. Oh, gitu. Iya. Nah, terus kalau kakak nih, perubahan apa sih yang kakak rasain kalau kakak waktu habis join organisasi nih? Aku merasakan perubahan satu, misalnya aku menjadi lebih mandiri dalam arti dalam berpikir, tidak hanya dalam bertindak, ya, dalam berpikir, dalam apa lebih sulit nih dipaksa orang untuk berbuat A, kalau nggak dari pertimbanganku sendiri aku tidak akan mungkin mau. Satu gitu ya. Kemudian kedua, aku jadi lebih banyak wawasan. Artinya bertemu dengan banyak orang itu membuka wawasan. Betul. Kalau dulu aku hanya ketemu dengan orang dari satu kelompok, sekarang harus bertemu dengan orang dari kelompok lain lagi. Dan sebagai politisi, misalkan bicara dari sudut pandang politisi, Ya. tidak hanya bertemu dengan kelompok lain, tapi juga harus bisa ngayomi gitu, harus Ya. bisa berpikir dengan cara pandang mereka, harus bisa menyesuaikan cara komunikasi. Nah, Betul. itu membuat wawasanku jadi agak terbuka. Kemudian masalah pengaturan waktu, nah ini juga penting karena sudah tiap hari rasanya 24 jam itu nggak cukup, maka berusaha untuk waktu ini gimana caranya agar bisa banyak hal yang diselesaikan dalam satu hari. Ya, kayak gitu-gitulah. Jadi banyak sekali kok. Apalagi kalau kemudian kuliah sesuai dengan passionnya. Misalnya aku kuliah di ilmu politik sesuai dengan yang kulakukan setiap hari. Nah, akhirnya pasti kemudian saling ini simbiosis mutualisme. Aku di kuliah itu nggak usah ngoyo-ngoyo belajar karena secara praktek kan sudah ngalami. Jadi Betul. tinggal Ya, kuliah betul. tinggal pindah Ya. aja nih. Nah, Ya, sama ya, kayak ya. teman-teman yang di programming atau di perfilman atau di manapun lah, atau di ilmu komunikasi. Ya. Kalau praktek dan teorinya nyambung, ini pasti gampang aja. Gampang, betul. Itu sih yang aku rasakan. Oke. Oke, Kak. Oke, mungkin gini Kak Seno, kan Ya. itu tadi kan secara politik nih. Ya. Nah, karena kita ini kan di apa namanya di perkuliahan kita ini kan HTB ya, HTB. jadi Hotel and Tourism Business. Ya, ya. Jadi kita berbicara tentang pariwisata juga Kak Seno. Ya, ya, ya. Mungkin nih dari Kak Seno sendiri, menurut Kak Seno sendiri saat ini pariwisata Indonesia ini bagaimana? Mungkin pandangannya Kak Seno nih Ya. dari segi pariwisata di Indonesia ini. Aku rasa pariwisata dan politik atau apapun itu pasti saling berkaitan satu sama lain. Ya. Dan sekarang pun aku merasakan itu. Surabaya misalnya, aku bicara Surabaya dulu ya. Ya. Bicara Surabaya, pariwisata Surabaya itu mau diarahkan kemana itu juga pasti tergantung terhadap political will pemimpinnya. Kalau kemudian tidak ada keinginan politik dari pemimpinnya untuk membranding Surabaya ini menjadi sesuatu yang menarik dari sudut pandang pariwisata, pasti akan kesulitan. Betul. Nah, aku rasa contoh pariwisata yang cocok diterapkan di Indonesia atau dimanapun di daerah di Indonesia itu harus melibatkan kearifan lokal. Karena itu yang menjadi sudut utama dari bangsa ini ya adalah kearifan lokal di masing-masing daerah itu. Nah, gimana kearifan lokal ini bisa tumbuh? Harus kemudian pemerintah mau untuk berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Gitu. Nah, gimana? Karena mereka yang paling tahu. Misalnya di Surabaya Barat, di sini misalnya di sekitar Surabaya Barat, ada apa aja sih kemudian kearifan lokal yang ada di sini misalnya. Ya. Gitu. Bagaimana itu bisa di rebranding menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang modern. Ya. Jadi tidak semata-mata kita mengimpor konsep dari luar kita taruh ke sini. Tapi kalau bisa malah konsep yang kita kembangkan di dalam sini berangkat dari kultur yang ada di masyarakat, itu kita impor ke negara lain, misalnya kita ekspor ke negara lain yang mengikuti konsep kita lah. Kalau seperti itu kita bisa mengembangkan sesuatu yang semacam itu akan jadi menarik. Nah, sayangnya di Indonesia pada umumnya belum banyak kemudian destinasi wisata yang mengupayakan itu. Malah kemudian pakai destinasi wisata halal dan seterusnya. Iya. Yaitu itu oke-oke aja namanya gagasan. Tetapi kalau kemudian bicara kearifan lokal, maka nggak masuk ini. Betul. Nah, Tolak belakang. nggak bertolak belakang. Nah, padahal banyak sekali apa yang bisa digali. Ya. Di Surabaya, di kota ini aja ada banyak sekali destinasi wisata yang selama ini kemudian tidak tersentuh gitu, oleh pemerintah atau oleh masyarakat.
masyarakat berswadaya sendiri, akhirnya kemudian hanya orang-orang tertentu yang tahu, padahal mungkin destinasi wisata itu menarik. Tugas pemerintah adalah membangun akses saja, fasilitas, akses agar mudah orang untuk menuju ke sana dengan transportasi dan seterusnya. Masalah pengembangan dan seterusnya, konsepnya harus dipercayakan kepada masyarakat lokal. Kuncinya dua, kearifan lokal, dua gotong royong dan kepercayaan kepada masyarakat lokal. Itu ya. Itu aja. Sih, aku ya setuju sih kak. Tapi kalau ke kakak sendiri nih, kakak kan juga pingin politik. Ya. Pernah nggak kepikiran buat jadi apa ya, terjun ke dunia pariwisata dan juga politik gitu? Aku dulu waktu kecil itu berkeinginan untuk kemudian membuat yang namanya kebun binatang. Tuh, kebun binatang. Ini bukan jadi dokter hewan ya, tapi Iya. ingin bikin kebun binatang. Dan mimpi itu belum mati tuh. Jadi sampai sekarang aku masih punya konsep itu. Yang kedua, aku ingin punya mall yang isi mallnya itu semuanya produk lokal. Jadi keren local sih, ya. brand tapi mall. UMKM-nya otomatis UMKM-nya ya. jadi mewah. Mewah. Gitu. Bener, Untuk bener. mall. Jadi kita branding kita segala macam, masukkan mall tapi isinya UMKM semua tuh. Nah, aku punya bayangan bikin dua itu. Jadi dari kecil aku pengen seperti itu. Dan contohnya sebenarnya banyak juga politisi lain yang selain jadi politisi juga bergerak di dunia pariwisata. Ya. Misalnya Gus Ipul tuh. Kemarin setelah nggak berhasil jadi wagub, beliau ke Pasuruan bikin namanya wisata Pintu Langit, ngopi bareng Pintu Langit, jadi ramai di sana. Akhirnya sekarang jadi wali kota Pasuruan beliau. Bener. Jadi banyak Itu juga tadi, kok politisi iya. yang kayak gitu banyak juga. Betul, gitu betul, ya. iya. Gitu tuh. Iya. Oke. Terus pendapat nih, Kak Sena tentang kayak anak muda sekarang ya. Terus potensinya mereka lah atau mungkin peluang-peluang buat anak muda itu menurut Kak Sena lagi up apa enggak gitu? Iya, sekarang lagi hype banget sih menurutku. Karena Hype, bahwa potensi dan peluang anak muda untuk berkarya itu lagi hype banget. Arahnya lagi ke sana semua tuh. Orang-orang lagi memberikan ruang tuh anak muda. Oke. Kenapa? Karena memang negara Indonesia sekarang sedang memasuki era bonus demografi. Di tahun 2030 nanti puncaknya tuh. Nah, kalau di Jawa Timur kebetulan puncaknya sudah lewat 2019 kemarin. Jadi kita sebenarnya sedang mengalami bonus demografi di mana angkatan usia produktifnya sangat tinggi dibandingkan usia tidak produktif, mau itu lansia atau kemudian anak-anak muda yang di bawah umur. Nah, ini kan potensi besar sekali, makanya sekarang banyak orang berusaha untuk menggait potensi anak muda itu, meraup itu menjadi suatu energi baru. Nah, sayangnya apa? Di dalam berbagai macam kebijakan publik atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh dunia usaha, yang namanya anak muda atau milenial itu cuma jadikan gimmick aja. Gitu. Oke, gimmick ya. Bikin apa? Wah, ini warung kopi milenial, padahal orang tua semua. Nah, itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di politik tapi di bisnis di mana-mana. Seringkali kemudian kata kunci milenial ini menjadi sesuatu yang terlalu seksi sehingga hanya digunakan sebagai jargon dan simbol. Tapi esensinya sama sekali kosong. Nah, ini harus kita rubah. Mengubahnya bagaimana? Ya anak mudanya yang harus bergerak. Kita Oke. tampil, Ya, betul. memberikan karya, menampilkan apa sih sebenarnya anak muda. Nah, kita tunjukkan terus. Dan kalau itu terus konsisten di semua kota bisa seperti itu, di semua komunitas bisa seperti itu, Iya. kita keren. Karena kalau bicara kota gitu ya, selama ini yang bicara potensi anak muda dan terlatih secara konkret itu memang yang terkenal Bandung sama Jogja. Oke. Surabaya ketinggalan nih. Nah, misalnya Surabaya jadi salah satu yang kota baru, kota anak muda yang baru. Iya. Ini menarik sekali karena wali kotanya sekarang muda, gitu kan? Potensinya anak mudanya juga besar sekali. Betul. Nah, kalau kampusnya juga banyak. Nah, ini kalau disinergikan potensi ini, kita jadi bisa leading nih di sektor ini. Oke. Iya. Oke. Nah, asik juga ya Kak Seno ya. Berarti kan anak muda ini benar-benar memberikan kontribusi yang besar juga ya. Besar sebenarnya sekali, ya. Oke. besar sekali. Namun kan kadang-kadang sedihnya nih Kak Seno ya. Kalau saya lihat itu, kalau saya dengar juga ada anak muda ini yang kadang-kadang kerja tidak sesuai dengan passion. Betul. Ya. Ya, Nah, betul banget mungkin mungkin gimana ya kira-kira pentingnya, seberapa penting nggak sih gitu menurut Kak Seno nih ya, menggeluti passion gitu kan, bekerja itu sesuai dengan cita-cita yang diinginkan gitu. Kira-kira menurut Kak Seno gimana? Ya, jelas sangat penting. Bahkan belajar sesuai passion itu juga penting. Sehingga saat bekerja pun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya sekarang aku setiap kali ketemu wajahnya jadi pembicara gitu ya, depan teman-teman SD, SMP atau SMA itu. Yang aku tanya dulu selalu, kamu besar pengen jadi apa itu? Kalian besar pengen jadi apa? Mimpi apa itu? Sekarang aku udah mengganti pertanyaanku, bukan kamu pengen jadi apa, tapi kamu pengen buat apa nih kalau misalnya. Buat apa, Jadi ya? bukan pengen jadi apa, tapi buat apa. Karena apa, saat teman-teman tahu karya apa yang mau dikerjakan, maka profesi yang akan mengikuti.
jadi Oke. passion yang main nih. Oke. Nah, kalau pengen jadi apa, terpaku pas pada pekerjaannya, belum tentu kemudian sesuai yang diharapkan. Iya. Misalnya, aku pengen jadi apa nih, dokter gitu, pengennya nyuntik orang atau apa. Ternyata kerjaannya bukan itu. Ya, Iya, kita nggak tahu. Akhirnya merasa terjebak pada profesi. Iya, Nah, benar-benar. kalau aku merasa sekarang harus, udah zamannya udah ganti lah. Kita harus menanyakan kepada diri kita pengen bikin apa. Dulu aku tanya itu ke diriku sendiri dan akhirnya terjawab, aku pengen bikin itu tadi kebun binatang gitu kan, terus aku pengen bikin ini, Mall tadi. aku pengen bikin mall yang itu, aku Iya. pengen bikin apa ya, bangsa Indonesia ini jadi begini. Akhirnya harus jadi seperti apa, nah itu mengarah ke sana. Jadi Iya, benar. segala kegiatan kita yang kita lakukan itu kita arahkan untuk mencapai mimpi-mimpi itu aja. Aku sih prinsipnya gitu. Kalau kemudian itu bisa terwujud, teman-teman bisa, waduh, kita bayangkan satu anak punya mimpi 2-3 kali aja, Indonesia berapa juta anak muda? Betul. Berapa banyak Makin banyak lagi, betul. Itu yang aku bayangkan. Berapa banyak kolaborasi yang Iya, tercipta? iya, Kita betul. akan otomatis akan bergerak dengan sendiri. Tapi nih Kak, kan zaman sekarang ini tentang passion, apapun cita-cita masih diatur kan. Banyak Ya. anak yang masih diatur oleh orang tuanya Betul. atau gimana. Ada nggak sih Kak tips buat anak yang sudah terjun ke bidang yang salah? Ya. Tapi kan kadang orang nggak punya keberanian itu buat pindah ke bidang lain, takut gagal atau gimana. Ada tips nggak tuh Kak? Ya, tetap sebenarnya di dalam setiap situasi, gitu ya, sebetapa buruk situasi itu, rasanya pasti selalu ada peluang untuk kita mencari cara untuk mencari peluang. Contohnya apa? Dulu kemerdekaan Indonesia itu tidak digaungi oleh para mahasiswa ilmu politik, gitu. Ya. Tapi para mahasiswa kedokteran itu di Stovia, gitu, yang namanya Dr. Sutomo, kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirowisodo, itu semuanya adalah dokter semuanya. Tapi mereka yang menciptakan gerakan-gerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi kita membayangkan para politisi kita dulu itu dokter semua. Nah itu artinya apa? Apakah mereka salah passion? Bisa jadi. Mungkin mereka tersiksa waktu nyuntik-nyuntik jadi mantri waktu itu zaman dulu. Nah ini butuh passionku itu. Tapi kemudian mereka bisa mencari cara bahwa pendidikan dokter itu mereka gunakan untuk melatih, mengasah keterampilan. Hanya mereka bergerak di jalur pergerakan. Nah sama halnya dengan sekarang misalnya teman-teman yang sudah terlanjur, gitu ya. Tidak ada kata terlalu terlambat kok. Masih ada waktu untuk teman-teman berkarya di bidangnya masing-masing. Apalagi zaman sekarang, yang namanya informasi, yang namanya akses, yang namanya ruang untuk berkolaborasi itu terbuka sangat luas. Sehingga saat teman-teman misalnya sekarang sudah terlanjur kuliah di jurusan A misalnya, padahal pinginnya B, bisa aja kok teman-teman ngambil kelas-kelas di jurusan B ini, Ya. atau keterampilan di jurusan B Betul, ini, ya. atau interaksi dengan teman-teman yang kuliah di sini, bisa aja, nggak terpaku sekali. Orang-orang pengen jadi seniman, kuliah di matematika misalnya, ada juga. Ada juga, iya. Banyak juga, dan mereka berhasil jadi seniman buktinya. Malah mereka menjadi seniman yang memadukan antara seni dengan matematika, sehingga Betul. seninya matematis. Matematis. Iya Itu sih, banyak Kak. juga. Betul Gitu. Nah itu nggak masalah sekarang, multidisiplin semacam itu nggak masalah. Pembelajarannya mereka secara formal itu apa, tapi secara passion apa, digabungkan jadi satu. Banyak juga yang seperti itu. Iya sih. Nggak masalah. Ya mungkin benar, saya setuju sekali sih benar ya sama Kak Seto mengenai hal itu Iya. tadi ya. Kalau menurutmu gimana kira-kira Fen? Jujur sih aku setuju banget ya, karena aku di sini posisi punya banyak kenalan atau apapun yang bergerak nggak sesuai passionnya, nggak berani untuk melakukan passionnya, tapi seharusnya mereka itu berani aja lah, kan iya. Ya. takdir atau rezeki ada yang atur. Betul, betul. Jadi sebenarnya buat kalian yang nonton ini, kalian harus berani lah, passion kalian apa, just do it, Ya. just do it lah. Just do it. Gitu. Ya. Nah, Iya, benar. lagi aku mau tanya tentang networking nih Kak. Ya, pentingnya networking itu apa? Oh, penting banget sih. Aku merasa kalau kemudian misalnya ada pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan pertama yang harus diajarkan ke anak-anak itu adalah networking. Karena dengan networking itu kita bisa seperti sekarang. Jadi orang apapun, pengen jadi orang apapun, kecerdasan, kompetensi itu nomor sekian lah. Yang pertama kekuatan membangun dan menjalin networking. Potensi networking itu menjadi yang utama. Dimanapun, termasuk di politik, bahkan di politik terutama itu ya, network itu sangat penting. Karena kenapa? Saat kita sekarang misalnya aku ketemu teman-teman nih gitu ya, sekarang teman-teman ketemu aku atau kita kapan ketemu orang lain lagi misalnya, kita nggak pernah tahu kok besok di masa depan
bisa aja orang-orang yang dari sini sekarang itu salah satunya menjadi ownernya Google misalnya, nggak ada yang tahu, atau siapa lagi jadi gubernur Jawa Timur, nggak ada yang tahu. Nah itu saat kita sekarang menjalin networking yang baik dengan semua orang yang kita temui, kita bisa tahu caranya untuk memanusiakan orang lain sehingga orang itu kemudian nggak kapok gitu ya, interaksi sama kita. Itu bisa kita kemudian nanti bisa menggunakan sumber daya itu di kemudian hari. Nah, networking itu jadi networking is the king sekarang. Networking Iya, is the betul king. sih. Betul ya. Zaman milenial juga, betul. Oke, berarti kalau tadi dari sisi networking itu sangat-sangat penting ya, Iya. Kak Seta ya. Iya. Berarti kalau misalnya networking penting, berarti kita ini bisa pakai benefitnya untuk ke berbakti sosial gitu ya. Maksudnya untuk mengembangkan teman-teman di sekitar, masyarakat sekitar gitu ya berarti. Betul. Betul ya? Iya, jadi dengan networking yang kuat, teman-teman berkoordinasi dengan baik, Iya. akhirnya bisa membantu banyak orang untuk lebih berdaya dengan dirinya sendiri. Oke, siap. Nah, aku penasaran nih Kak, sama prestasi yang paling membanggakan buat Kak Seno itu apa selama menjalani ya sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini? Prestasi yang paling membanggakan bagi aku ya adalah saat aku bisa membantu teman-temanku melalui apa yang aku peroleh. Siap. Contohnya misalnya, dulu aku pernah waktu SMP itu aku bikin kegiatan yang namanya konselor sebaya, konselor pencegah kenakalan remaja, sosialisasi ke kampung-kampung dan ke sekolah-sekolah terkait bahaya narkoba bersama 4 orang temanku, jadi berlima. Nggak ada pikiran apapun, kita hanya ingin berbuat baik. Oke. Nah, teman-temanku ini 4-4-nya memang sama sekali belum pernah pergi naik pesawat sebelumnya kemana-mana gitu ya, belum pernah ke luar negeri, dan ya sudah gini teman-teman, biasa di sekolah biasa-biasa saja. Aku ajak untuk berkegiatan, ternyata ada lomba yang menang itu berangkat ke luar negeri. Nah, pesertanya 17.000 dari seluruh Indonesia, kita peserta paling muda. Paling muda. Keren. Ternyata kita waktu itu menang juara 3 se-Indonesia. Luar Aku biasa. dan teman-temanku berlima ini berangkat ke Singapura. Mereka pertama kali keluar negeri, pertama kali naik pesawat, dan aku sudah bikin sosialisasi ke sekian sekolah dan sekian kampung itu. Dan aku merasakan bahwa apa yang kulakukan ternyata Tuhan yang membalas. Betul. Itu kebanggaan. Keren ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari itu tadi kesuksesannya ini ya, apa yang paling Kak Seno banggakan? Iya. Pasti saya yakin mungkin Kak Seno Iya. ada beberapa yang mungkin bikin Kak Seno down gitu Iya. mungkin ya. Iya. Apa sih mungkin bisa cerita sedikit gitu kegagalannya gitu mungkin. Aku kalau gagal hampir tiap hari lah. Ada Oh, iya. kegagalan-kegagalan tertentu yang terjadi. Jadi, tapi karena sudah sering, akhirnya itu menjadi masukan. Oke. Malah kalau kemudian nggak gagal, rasanya kurang afdol. Dalam berjuang itu harus gagal. Siap. Malah kalau perlu sebagai anak muda, sering-sering kalilah lakukan kegagalan. Karena stok gagalnya habiskan sekarang. Nanti di masa tua biar sukses terus. Jadi sekarang gagalnya sekarang aja. Betul, betul. Aku sering banget dulu, waduh sampai macam-macam lah. Gagalnya itu wah di luar nalar. Banyak ya? Banyak sekali, dan aku bisa membayangkan tidak semua anak muda merasakan contoh kegagalan yang seperti itu, saking parahnya. Tapi itu terjadi. Itu nggak masalah, jadi vitamin lah untuk kita semua anak-anak muda harus sering gagal. Oke, Iya. siap. Berarti bener ya, seperti Kak Seno seperti ini aja bisa banyak kegagalannya. Berarti di balik semua kesuksesan pasti ada kegagalan gitu. Betul. Betul Yang banget, penting Kak. teman-teman bisa dipetik pelajarannya yaitu apa? Kita jangan pernah gampang untuk menyerah gitu ya. Seperti itu. Dan juga aku mau nambahin nih, kita harus menggeluti passion kita, balik lagi Betul. ke itu lagi. Balik lagi ke passion ya. Bener banget. Setuju. Iya. Oke. Oke. Nah, Oke, mungkin kita kan sudah dengerin nih teman-teman ya kisah inspirasinya dari seorang Kak Aryo Seno ini. Menurut teman-teman gimana nih kira-kira? Terinspirasi nggak? Kalau saya sih pribadi sangat-sangat terinspirasi dan memacu saya untuk bisa mengikuti atau mengembangkan passion saya gitu ya. Kalau mungkin Kak Seno ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman kita? Teman-teman muda dimanapun berada, teman-teman muda jangan bergerak untuk mendapatkan sesuatu, tapi teman-teman harus menghidupi karya-karya untuk memastikan bahwa potensi dan passion teman-teman hidup dan mengakar untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sama-sama. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas teman-teman, bukan hanya tugas pemerintah negara ini, tapi masa depan negara ini, bicara masa depan adalah bicara tentang anak muda. Oke. Dan teman-teman sekarang akan menjadi masa depan Indonesia yang akan datang. Sampai berjumpa menjadi tokoh-tokoh Indonesia yang akan datang.
Wih, Mantap, siap, mantap banget. Nah, kita kan sudah lama nih berbincang sama Kak Seno. Thank you ya Kak, udah meluangkan waktunya buat kita ini, Terima kasih. udah bisa menginspirasi kita semua. Aku yang terima kasih banyak. Makasih Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Semoga Frans cepat sembuh ya. Iya, semoga Frans Kita cepat doakan sembuh. ya Kak. Betul, Betul. Oke, begitu aja teman-teman ya. Mungkin episode HTB Live sampai di sini saja karena kita berdua ini sudah ngobrol panjang lebar sama orang yang paling sibuk yang sudah mengikuti yang punya banyak prestasi teman-teman. Betul banget. Oke, pokoknya jangan lupa sampai ketemu lagi, tetap tonton HTB Live di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.